Hai teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga pada sehat dan semangat ya. Ada satu pertanyaan untuk kita memulai bahasan kali ini. Kira-kira nih, siapakah tokoh yang pertama kali terbesit dalam pikiran teman-teman saat disebutkan kata pendidikan? Ya, kali ini kita akan membahas beliau, Ki Hajar Dewantara. Lebih tepatnya kita akan membahas terkait perjalanan pendidikan dalam perspektif Ki Hajar Dewantara. Kali ini bersama kami dari kelompok 2 yang terdiri atas Fadila Alivia, Nancy Olivia Nainggolan, Melia Mulyani, Tari Nur Siti, dan Mirna Nur Hidayah. Kita akan membahas tentang perjalanan pendidikan dalam perspektif Ki Hajar Dewantara. Pembahasan kali ini dimulai dengan satu pertanyaan. Apa praktik pendidikan saat ini yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar dengan melihat perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan? Oke, kita akan mulai dari praktik pendidikan sebelum kemerdekaan. Praktik pendidikan sebelum kemerdekaan. Praktik pendidikan yang membatasi kemandirian peserta didik dalam belajar dapat dilihat pada praktik pendidikan yang dilaksanakan pada masa penjajahan Belanda melalui sekolah Bumi Putra yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1854 bagi kaum pribumi untuk membantu usaha komersial pemerintah Hindia Belanda. Di mata Ki Hajar Dewantara, praktik pendidikan ini tidak mendidik masyarakat, namun mengajarkan masyarakat untuk bergantung pada nasib dan bersikap pasif. Pada masa itu bisa dikatakan belum ada yang namanya pemerataan pendidikan. Para pihak pribumi dibatasi untuk mengakses pendidikan. Hanya mereka yang berketurunan Belanda dan sebagian kecil keturunan pribumi yang diperbolehkan untuk mengakses pendidikan, atau golongan itu disebut golongan priai. Pihak pemerintah kolonial Belanda juga membatasi jumlah penduduk yang boleh mengakses pendidikan, karena menurut pemerintahan, hal ini dapat membahayakan pihak Belanda apabila praktik pendidikan dilakukan secara rata bagi golongan pribumi. Oleh sebab itu, oleh Bapak Pendidikan Nasional atau Bapak Ki Hajar Dewantara, didirikan sebuah taman siswa untuk pemerataan bangsa Indonesia sebagai bentuk perlawanan pemerintah Belanda yang selalu menghalangi akses pemerataan pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara berharap melalui pendidikan dapat mengembangkan nilai nasionalisme atau karakter kebangsaan dalam pendidikan nasional. Tujuan pendidikan yang beliau gagas salah satunya adalah upaya untuk memasyarakatkan tumbuh kembangnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak. Budi pekerti memiliki rasa kesatuan pikiran, perasaan, niat, yang menimbulkan energi positif dalam kehidupan. Seperti halnya konsep karakter yang tidak hanya dilihat dari penampilan, tetapi juga lebih dalam sebagai karakteristik seseorang. Lantas, bagaimana praktik pendidikan sesudah kemerdekaan? Nyatanya masih ada hal-hal yang terbelenggu dalam dunia pendidikan. Dapat dilihat pada kurikulum yang tidak fleksibel, di mana para peserta didik mendapatkan beban materi yang sangat banyak dan pembelajaran yang begitu padat dan tidak mendalam, serta penerapan model-model pada saat di kelas tidak beragam. Kurikulum dan pendidikan merupakan dua hal yang tidak bisa terpisahkan, karena pendidikan yang baik diawali dari kurikulum yang baik pula. Nah, kurikulum berperan secara signifikan dalam proses majunya sebuah pendidikan. Tanpa adanya kurikulum yang tepat, para peserta didik tidak akan memperoleh target pembelajarannya yang sesuai.
Perubahan kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan pelajar pada zamannya. Pendidikan bermutu tentu tidak bisa terlepas dari kurikulum yang digunakan pada satuan pendidikan. Karena kurikulum merupakan suatu alat yang menentukan dalam merealisasikan tercapainya pendidikan. Namun di samping itu, guru harus bisa menyesuaikan model pengajaran kepada peserta didik yang memiliki potensi yang berbeda-beda dan unik. Pendidik juga dituntut untuk menjalani pengajaran dengan model beragam untuk tercapainya tujuan pembelajaran yang optimal sesuai dengan tujuan nasional. Kita beralih ke topik selanjutnya terkait adakah model-model pendidikan saat ini yang Anda lihat dapat melepaskan belenggu yang belum memerdekakan peserta didik? Oke, terkait hal ini kita akan bahas beberapa model pembelajaran. Yang pertama kita mulai dari problem based learning, di mana pada saat pembelajaran siswa akan diberikan masalah secara autentik untuk dipecahkan secara kelompok ataupun individu. Mereka akan menemukan solusi nantinya. Dan dalam pembelajaran ini, mereka didukung untuk berpikir kritis, bekerja sama, dan menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata. Kita lanjut ke cooperative learning, di mana pada pembelajaran ini, siswa akan bekerja dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Di sana, mereka akan saling bergantung satu sama lain dan berbagi tanggung jawab dalam mencapai keberhasilannya. Ada pula project-based learning, di mana siswa belajar melalui proyek yang menuntut pemecahan masalah, penelitian, dan kreativitas. Mereka sering menghasilkan produk atau presentasi yang mencerminkan pemahaman mereka tentang topik yang dipelajari. Ada pula game-based learning, di mana pada pembelajarannya menggunakan elemen-elemen permainan dalam konteks pendidikan untuk meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan pemahaman siswa terhadap materi pembelajarannya. Dilanjut dengan inquiry-based learning. Pada pembelajaran ini, siswa diajarkan untuk mengemukakan pertanyaan, melakukan penelitian, dan menemukan jawaban sendiri melalui eksplorasi aktif. Di sini guru bertindak sebagai fasilitator untuk membimbing proses penyelidikan. Ada pula flipped learning, di mana materi pembelajarannya disampaikan melalui sumber-sumber daring sebelum pertemuan kelas, sehingga waktu pertemuan kelas dapat digunakan untuk diskusi dan keterlibatan mereka dalam diskusi serta aplikasi konsepnya. Dilanjut dengan competency-based learning. Pada pembelajaran ini, mereka fokus pada pencapaian kompetensi atau hasil pembelajaran tertentu. Bukan sekedar untuk menyelesaikan materi dalam jangka waktu tertentu, namun siswa memperoleh pemahaman yang mendalam tentang suatu konsep sebelum melanjutkan ke konsep berikutnya. Dan yang terakhir adalah experiential learning, di mana siswa belajar melalui pengalaman langsung seperti simulasi, kunjungan lapangan, atau magang yang memungkinkan mereka untuk menerapkan pengetahuan dalam konteks praktis. Kita beralih ke topik yang ketiga atau topik yang terakhir terkait kita sebagai guru. Mengapa kita perlu melepaskan diri dari belenggu praktik-praktik pendidikan yang belum memerdekakan peserta didik? Iya, kita perlu melepaskan diri dari belenggu praktik-praktik pendidikan yang belum memerdekakan peserta didik. Guru sebagai penggerak merdeka belajar itu dituntut untuk menjadi seorang guru yang mampu bersikap aktif, semangat, kreatif, inovatif, serta terampil guna menjadi fasilitator penggerak perubahan kepada peserta didik. Lantas bagaimana upaya kita sebagai seorang pendidik dalam melepaskan belenggu praktik-praktik pendidikan? Kita dapat menerapkan pembelajaran diferensiasi. Namun sebelum itu, kita sebagai pendidik harus mampu mengenal berbagai karakteristik para peserta didiknya. Hal itu berlaku sebagai pendekatan yang dinamakan assessment
diagnosis untuk mengetahui potensi-potensi yang ada pada setiap peserta didik. Setelah dilakukannya hal tersebut, barulah seorang pendidik melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan membangun keterampilan 4C kepada para peserta didiknya. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik atau guru harus mampu memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita, seperti memberi umpan balik yang konstruktif dan memberi dukungan kepada siswa yang membutuhkan. Dengan demikian, pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan membangun keterampilan 4C pada peserta didik. Dari banyaknya tuntutan dan peran pendidik saat ini, adapun saran yang bisa dipertimbangkan yakni dengan memberikan pendampingan untuk para pendidik atau guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan kurikulum merdeka sehingga para guru siap dan implementasi pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Sekian untuk topik bahasan kali ini. Terima kasih banyak untuk kesempatan dan antusias dari teman-teman sekalian. Kiranya bermanfaat. Sampai bertemu lagi.